Halo siswa kelas 4, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar. Kali ini kita masuk ke subtema 2, Indahnya Keragaman Budaya Negeriku, tema 7, Pembelajaran 1. Anak-anak, kalian telah mengetahui bahwa di Indonesia terdapat beragam suku bangsa. Keragaman suku bangsa mengakibatkan keragaman budaya termasuk cara hidup sehari-hari. Di sini ada bacaan ya. Urang Kanekes si suku Baduy. Banten merupakan sebuah provinsi di Pulau Jawa bagian barat. Provinsi Banten memiliki kekayaan alam dengan pemandangan indah, termasuk pegunungan dan pantai. Di Pegunungan Kendeng, dengan ketinggian 600 meter dari permukaan air laut, tinggal masyarakat adat yang biasa kita sebut suku Baduy. Namun, masyarakat suku Baduy lebih senang menyebut diri mereka Urang Kanekes. Dalam bahasa Sunda, urang berarti orang. Masyarakat Kanekes dibagi menjadi dua kelompok yaitu Tangtu dan Panamping. Kelompok Tangtu dikenal sebagai Kanekes Dalam atau Baduy Dalam. Sebaliknya, kelompok Panamping dikenal sebagai Kanekes Luar atau Baduy Luar. Kelompok Kanekes Dalam atau Baduy Dalam tinggal di 3 desa yaitu Cikertawana, Cikesik, dan Cibeu. Masyarakat Kanekes Dalam masih sangat teguh dalam memegang tradisi. Mereka tidak menggunakan alat-alat elektronika, tidak menggunakan alas kaki, tidak menggunakan kendaraan sebagai alat transportasi, serta mengenakan pakaian adat yang ditenun dan dijahit sendiri. Mereka menganut kepercayaan tradisional Sunda wiwitan dan dipimpin oleh seorang puun. Puun juga berkedudukan sebagai pemimpin masyarakat Kanekes. Kelompok Panamping sedikit berbeda dari masyarakat Kanekes Dalam. Masyarakat Kanekes Luar atau Baduy Luar telah mengenal teknologi dan alat elektronik. Mereka juga mengenakan pakaian modern, namun masyarakat Baduy Luar masih bisa dikenali dari ciri khas mereka, yaitu mengenakan ikat kepala berwarna hitam. Nah, seperti ini. Apakah ada kesamaan cara hidup suku bangsa Baduy dengan suku bangsamu? Jika ada, dalam hal apa? Jika berbeda, apa perbedaannya? Ya, saya sendiri, saya berasal dari suku Jawa. Ada ya kesamaan cara hidup suku bangsa Baduy dengan suku Jawa. Kesamaannya itu ya sama-sama masih memegang teguh adat atau tradisi dalam daerah tersebut. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya itu seperti kalau tadi dijelaskan di suku Baduy itu terutama yang masyarakat Kanekes Dalam itu tidak menggunakan alas kaki, kemudian tidak ada alat elektronik. Nah, perbedaannya dengan suku Jawa, ya di daerah suku Jawa itu sudah mengenal alat transportasi, ya, mengenal alat elektronik, dan tentu saja ketika bepergian itu menggunakan alas kaki. Nah, pasti di suku-suku kalian ada kesamaan dan perbedaan dengan suku Baduy ini. Nah, setelah membaca teks tadi kita akan menemukan kata sulit. Nah, di sini saya menemukan tradisi. Nah, untuk menemukan arti kata sulit bisa dicari dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tradisi artinya kebiasaan turun-temurun yang masih dijalankan oleh masyarakat. Alat elektronik adalah alat yang bekerja menggunakan listrik. Alat transportasi adalah alat atau kendaraan untuk pengangkutan. Teknologi adalah sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Pakaian adat adalah pakaian yang menunjukkan identitas. Nah, selain kata-kata sulit dalam teks tersebut, kita pun bisa menemukan informasi penting dari sebuah teks. Informasi penting dapat ditemukan dengan membaca bacaan secara seksama. Catat hal-hal penting dalam bacaan. Tulislah hal-hal penting tersebut dengan bahasamu sendiri, sehingga mudah dimengerti. Saat membaca, seringkali kita menemukan kata asing atau kata yang tidak dimengerti. Kita dapat menemukan makna kata sulit di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI.
Menemukan informasi penting sudah, menemukan kata sulit sudah, selanjutnya kita akan mencari pokok pikiran dari setiap paragraf dari teks Urang Kanekesi suku Baduy. Pokok pikiran atau gagasan utama atau gagasan pokok atau pikiran utama atau ide pokok ya, sama saja itu biasanya ada di awal paragraf atau di akhir paragraf. Atau biasanya kalau dalam awal paragraf itu kalimat pertamanya itu bukan kalimat utama, masih ada hubungannya dengan kalimat kedua, maka dilihat kalimat keduanya apakah itu merupakan kalimat utama. Kita mencari pokok pikiran paragraf 1. Yang diberi tanda warna merah muda ini adalah pokok pikirannya ya. Paragraf 1 saya temukan di Pegunungan Kendeng tinggal masyarakat adat yang biasa kita sebut suku Baduy atau Urang Kanekes. Atau bisa saja diganti ya katanya, di Pegunungan Kendeng tinggal masyarakat suku Baduy yang biasa disebut Urang Kanekes. Nah, yang penting masih nyambung ya dengan bacaan paragrafnya. Kemudian di paragraf 2, ini ada di awal paragraf. Pokok pikiran paragraf 2 adalah masyarakat Kanekes dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu Tangtu dan Panamping. Nah, ini pokok pikirannya. Nah, selebihnya ini adalah kalimat penjelas atau kalimat pendukung. Di paragraf ketiga, pokok pikirannya adalah masyarakat Kanekes masih sangat teguh dalam memegang tradisi. Nah, selanjutnya pasti di kalimat-kalimat selanjutnya itu kalimat penjelas. Kalimat utamanya ini kita ambil sebagai pokok pikirannya. Paragraf 4, pokok pikirannya adalah masyarakat Kanekes luar atau Baduy luar telah mengenal teknologi dan alat elektronik. Seperti ini. Budaya setiap suku bangsa memiliki beberapa persamaan dan mungkin pula memiliki perbedaan. Jika kita amati lagi dari teks Urang Kanekesi suku Baduy, ada sedikit perbedaan budaya suku Baduy luar dan suku Baduy dalam. Masyarakat Baduy luar sudah biasa menggunakan alat elektronik, sebaliknya masyarakat suku Baduy dalam tidak boleh menggunakan alat elektronik. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita telah biasa dan bahkan mungkin tergantung pada alat-alat elektronik. Kali ini kita akan mempelajari tentang listrik statis dan listrik dinamis. Kayak kalian boleh lakukan di rumah ya percobaan ini. Tutuplah pintu dan jendela ruang di rumah kalian. Serta gordennya juga ya jika ada. Kemudian nyalakan lampu di ruangan itu dengan menekan saklar. Bagaimana kondisi ruangan tersebut? Padamkan lampu dengan menekan saklar. Bagaimana keadaan di ruangan tersebut? Tentu saja menjadi gelap. Ketika lampu dinyalakan, ruangan menjadi terang. Sedangkan saat lampu dimatikan, ruangan menjadi gelap. Ternyata kehidupan sehari-hari kita sangat bergantung pada alat-alat elektronik. Lampu dapat menyala karena ada aliran listrik ya. Arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Saat arus listrik mengalir melewati lampu, lampu akan menyala. Jadi lampu bisa menyala karena adanya aliran listrik atau adanya aliran arus listrik. Sedangkan lampu tidak menyala karena aliran arus listrik diputus atau terputus. Lakukan percobaan, siapkan penggaris plastik, potonglah kertas kecil-kecil lalu letakkan pada permukaan meja. Dekatkan penggaris plastik pada potongan-potongan kertas. Apa yang terjadi? Gosok-gosokkan penggaris pada rambut kering lalu dekatkan penggaris pada potongan-potongan kertas. Apa yang terjadi? Kalian bisa melakukannya sendiri di rumah. Setiap benda netral mempunyai 2 muatan, yaitu muatan positif atau yang disebut dengan istilah proton dan muatan negatif atau istilahnya elektron dalam jumlah yang sama. Saat penggaris plastik digosok-gosokkan pada rambut kering, elektron dari rambut berpindah ke penggaris. Akibatnya penggaris plastik kelebihan elektron dan menjadi bermuatan negatif. Nah, ketika penggaris plastik bermuatan negatif didekatkan pada potongan-potongan kertas, muatan negatif pada kertas menjauhi penggaris. Sisi kertas yang dekat penggaris menjadi bermuatan positif sehingga potongan-potongan kertas akan tertarik oleh penggaris plastik. Tarik-menarik antara muatan penggaris
Tarik-menarik antara muatan pada penggaris plastik dan potongan kertas ini merupakan salah satu bentuk gaya listrik. Ini silakan dibaca sendiri ya. Lampu dapat menyala karena ada aliran listrik. Arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Saat arus listrik mengalir, lampu tersebut akan menyala. Setiap benda netral mempunyai dua muatan ya, tadi yang sudah dijelaskan yaitu muatan positif dan negatif. Arus listrik adalah aliran muatan listrik pada rangkaian tertutup yang mengalir dari tempat berpotensial tinggi ke tempat berpotensial rendah. Tempat yang berpotensial tinggi disebut kutub positif, sedangkan tempat yang berpotensial rendah disebut kutub negatif. Perbedaan potensial antara kutub negatif dengan kutub positif disebut tegangan listrik atau potensial listrik. Alat listrik yang dapat menghasilkan arus listrik atau energi listrik disebut sumber energi listrik. Beberapa sumber energi listrik yang sering digunakan contohnya batu baterai atau baterai kering, akumulator, dinamo, dan generator. Nah, dari percobaan yang kalian lakukan, mengapa potongan kertas dapat tertarik oleh penggaris plastik yang digosok-gosokkan ke rambut? Saat penggaris digosok-gosokkan pada rambut kering, elektron dari rambut berpindah ke penggaris. Akibatnya, penggaris plastik kelebihan elektron dan menjadi bermuatan negatif. Saat penggaris plastik bermuatan negatif didekatkan pada potongan kertas, muatan negatif pada kertas menjauhi penggaris. Sisi kertas yang dekat penggaris menjadi bermuatan positif, sehingga potongan kertas akan tertarik oleh penggaris plastik. Tarik listrik yang terkandung pada penggaris setelah digosokkan pada rambut kering tidak mengalir, sehingga disebut listrik diam atau listrik statis. Gaya listrik statis pada penggaris plastik itu hanya berlangsung sementara. Selama potongan kertas menempel pada penggaris plastik, terjadi perpindahan muatan listrik. Setelah muatan listrik pada potongan kertas dan penggaris plastik sama, kedua benda itu akan saling menolak atau melepaskan diri. Akibatnya, potongan-potongan kertas akan terlepas dari penggaris plastik. Jika ada listrik statis, ada pula listrik dinamis. Pada listrik dinamis terjadi aliran muatan listrik. Listrik dinamis dapat diamati dari kegiatan mematikan atau menyalakan lampu dengan menekan saklar. Saat saklar ditekan dan lampu menyala, artinya pada saat itu terjadi aliran listrik. Sebaliknya, saat saklar ditekan dan lampu mati, artinya tidak terjadi aliran listrik. Contoh lain yang menunjukkan gejala listrik statis itu yaitu satu listrik statis terjadi ketika terbentuk petir saat hujan. Gosokan kain sutra dengan kaca, gosokan batang plastik dengan kain wol, tangan didekatkan dengan layar televisi, debu yang tertempel pada layar televisi saat menyisir rambut akan terbawa berdiri sendiri seiring dengan gerakan sisir.